Babe ngapain kesini? Babe tuh lagi prihatin banget. Masalah permusuhan Black Cobra sama klub anak jalanan. Yang bikin lebih prihatin lagi sebenarnya ini semua yang peloporin lo, Lek. Lo, Tristan, Bocin, Ivan. Boy, kayaknya mulai dari sekarang kamu harus lebih hati-hati deh. Aku khawatir banget jujur. Karena kayaknya banyak banget musuh kamu di luar sana. Banyak orang yang gak suka sama kamu. Makanya saran aku ya Boy, kalau misalnya ada yang mau cari gara-gara sama kamu, siapapun itu mendingan kamu jangan ladenin. Terutama orang-orang jahat kayak mereka tadi, terus anak-anak Black Cobra. Pokoknya kamu jangan ladenin ya. Kamu pulang juga harus hati-hati, oke? Insya Allah aku nggak bakalan kenapa-kenapa. Ref, Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan berpasangan. Contohnya kayak aku dan kamu. Siang dan malam, baik atau buruk. Dan aku nggak bisa berdiri sendiri tanpa pasangan aku, yaitu kamu. Dan kalau misalnya ada kebaikan, pasti ada keburukannya juga. Baliknya juga, malam pasti ada siangnya juga. Semuanya berpasangan. Ya juga sih. Soalnya kan nggak mungkin kalau siang-siang terus. Nanti aku jadi hitam dong. Syukur deh kalau kamu udah paham. Ya semoga aja orang lain juga bisa paham ya. Oke, kalau gitu aku ke warung ya. Iya. Ingat hati-hati ya, Boy. Yaudah, kamu duluan nih. Be, kalau seandainya kita di sini ada TV yang gede, Be. Kita bisa nyantai, minum kopi sambil nonton sinetron. Waduh, Be, mantap banget dah, Be. Nanti gue beli. Kalau ada duit lebih. Lu kira beli televisi pakai daun apa? Pakai daun ya, pakai duit ya, Be. Ya kan Met, pakai duit, Met. Onde mak, on tampang sangat. Hobi nonton sinetron. Jangan-jangan ya Baon ya, muka lu yang ini ya korban sinetron, jadi nggak jelas seperti ini. Muka-muka korban sinetron, bukan teraniaya. Jangan nyalain sinetronnya. Gue udah bersyukur sama Tuhan dikasih muka seperti ini. Gue bersyukur banget. Masih laku lagi gue. Si Baon tuh bener. Lu nggak boleh menyala-nyala muka orang. Apalagi menyalahin aja. Dosa lu tau nggak? Maaf Be, lagian Be, kalau ngeliat muka Baon atau Eto itu Be, pengennya nyelam. Iya, Be, mukanya very abstrak sih, Be. Toto, Otang, mukanya Baon itu udah mutlak adanya seperti ini. Mungkin kelakuannya jelek itu gara-gara kebanyakan nonton sinetron. Willy, so tau banget sih lu. Malah gue belajar dari sinetron. Mana yang bikin hati senang sama bikin hati sakit. Lu tuh, Baon bener. Yang pasti kita tuh nggak boleh nyalain apapun bentuknya. Semua kembali kepada diri kita sendiri nih. Kita mau pilih yang baik apa pilih yang buruk? Oh iya, Be, oke Muniani. Emang sinetron di TV itu ngaruh sama kelakuan kita sebagai penonton? Bisa jadi kali. Tapi baiknya tuh kita nontonnya jangan separuh-separuh. Contohnya nih yang paling gampang. Kalau kita baca kisahnya Fir'aun, terus kita baca yang enak-enaknya aja. Waduh, bukan main. Dia penguasa. Berkuasa dia. Enak banget.
Tapi coba kita baca terus aja. Nah, ketemu tuh di situ tuh. Nggak bagusnya Firaun. Bayangin aja, dia ngaku dirinya Tuhan. Wah, berarti Be, kita harus tahu dong ya kisah-kisah jelek Firaun, si Korun. Bener gak sih Be? Bener dong. Itu kan buat diri kita juga nanti. Biar kita tahu yang mana yang bener yang mana kagak. Tuh Tok, denger Tok. Makanya mulut tuh jangan asal nyeblak, jangan berburuk sangka dulu. Belum tentu lu nonton kan? Kagak nonton kan lu? Tuh Be, kelakuannya. Lu tuh gimana sih? Kagak nonton tapi main vonis aja. Itu kan nggak bener namanya. Nih ibarat makanan nih, ya. Lu nyicipin aja kagak. Tapi lu dibilang tuh makanan kagak enak. Yang lebih parah lagi, lu ngomong ke sono kesini bahwa nih makanan kagak enak. Itu kan nggak bener namanya. Mestinya kan lu cobain dulu tuh makanan sampai habis. Habis itu baru lu udah komentar. Enak apa kagaknya tuh makanan. Hai, gitulah Be, kelakuan 2 kribo Be. Si Otang Toto. Kalau ada yang bilang jelek diikutin, ada yang bilang baik, iya baik. Gitu Be. Itu namanya nggak punya pendirian itu. Intinya nih, kita kudu pinter. Kita kudu bijak. Nggak bisa sembarangan menvonis aja kalau itu salah. Padahal kita sendiri kagak tahu apa kita salahin. Iya Be, kita minta maaf. Kita kilaf. Ya Be, maaf ya Be. Jangan diterusin aja. Bis, Mana aja, brother brother? kita nih. Baru datang sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana mobilnya? Lagi di servis bro. Hai. Brother, lu kemana aja? Kok baru datang sih? Nggak tahu aja. Tadi gue sama Haikal habis kejar-kejar sama anak Black Cobra tuh. Untung aja gue inget pesen boy kalau kita harus menghindar. Kalau enggak, udah gue tuh orang. Lah, tuh si Gentong datang. Pasti habis jalan nih sama si Megan nih. Ngiri aja lu bibir. Ya kan, pasti lihat aja deh. Apa lo, Dok? Pasti habis jalan sama Megan kan lu? Dia bisa kejar-kejar gue sama anak Black Cobra. Hah? Untung aja nih, skill motor gue jago. Jadi gue bisa ngumpet, terus gue puter balik. Gue cari di tempat bakso buat ngumpet. Lu makan dulu tuh. Iya dong. Makan mulu kerjaan lu. Ya, bukannya kayak gitu, Yan. Kalau gue paksa ini jalan terusin, bisa-bisa di stopin sama anak Black Cobra. Abis kan, sebagai pacar yang baik, gue mementingkan keselamatan pacar gue si Megan. Gue like deh tuh. Gue like. Baik kan? Tos dulu. Kok jadinya lo gak aman nih keluar ya? Kita mesti cari solusinya nih. Lah, tuh si Boy datang loh. Sekali aja kita ngomongin aja sama Boy. Harus ada yang kita omongin Boy sekarang. Boy, menurut lu sekarang kita harus gimana, Boy? Ya nggak mungkin lah kita terus kabur-kaburan kayak gini, kayak pengecut. Nggak mungkin, Boy. Sepandai-pandainya tupai melompat, itu pasti bakalan jatuh juga. Dan sepandai-pandainya kita ngumpet, kita kabur, kita pasti bakalan celaka juga, Boy. Yaudah, begini aja. Mendingan biar Babe sendirian aja yang nyamperin Black Cobra. Mana alamatnya? Alamat base campnya mana? Biar Babe pergi sendirian. Waduh, Be. Babe berani sendirian, Be. Kopi hitam, lu jangan asal jeplos aja kalau ngomong. Kopi hitam, pekat kayak aspal. Gentong, cemong. Babe belum selesai ngomong, lu udah jeplak kayak diam. Berisik lu. Dan asal nikung. Babe tuh kesono bukan mau nyerang Black Cobra, bukan. Babe mau ngomong sama dia baik-baik.
Siapa tahu dia mau denger. Babe mau jelasin sama dia kalau tindakan dia itu nggak bener. Itu aja kok. Lu tenang aja deh, nggak usah khawatir. Mereka nggak mungkin mukulin Babe orang tua kayak begini. Be, mendingan nggak usah, Be. Mendingan saya aja yang kesana, Be. Soalnya saya khawatir, Be. Kalau mereka tuh nggak nganggap Babe sebagai orang tua. Jangan, Boy. Kalau lo yang kesono, yang ada dia malah berabe. Percayain deh sama Babe. Tapi Babe nggak janji kalau Babe tuh bakal bisa ngelembutin hati dia. Babe cuma berusaha mau ngebilangin dia kalau tindakan dia tuh salah. Itu doang. Masa sih begitu dia pukulin Babe? Yaudah deh, mendingan sekarang lu bubar aja. Ini udah sore. Lu pulang deh ke rumah lu masing-masing. Lu percayain sama Babe semuanya. Teman-teman, untuk sementara mendingan kita tunggu kabar dari Babe aja. Dan kita semua juga harus berdoa buat keselamatan Babe. Semoga Allah melindungi Babe. Amin. Dan semoga aja Black Cobra mau dengerin omongan Babe. Dan mereka nggak mau cari masalah lagi sama kita. Amin. Ya udahlah. Ya udah. Yan, lu pulang bareng nggak? Oh, enggak. Soalnya gue pengen nemuin Om Bagas dulu. Assalamualaikum, Be. Salam. Boy. Dia lagi servis mobil sama gua. Be. Assalamualaikum, Be. Hati-hati ya, Be. Hati-hati ya. Salah motor. Seringan pakai mobil sih, motor lupain. Be, kalau misalnya rencana Babe gagal, Babe mau gimana? Apa perlu saya temenin Babe? Lo gak usah khawatir. Babe mau ngomong apa? Dengar, Boy. Kita nih ibarat pohon nih, buah kita lagi sedang rindang-rindangnya, Boy. Banyak bener orang yang lihat nafsu dah. Makanya ada pepatah, hanya pohon yang buahnya rindang yang orang lemparin batu. Jadi ya, kita juga mesti hati-hati. Selain kita sabar, ini semacam takdir. Udah, Be, kalau gitu Boy pulang ya, Be, ya? Iya. Be, Boy mohon sama Babe. Kalau Babe kenapa-kenapa langsung kabarin ke Boy ya. Insya Allah, tenang aja. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Hati-hati, Be. Iya. Assalamualaikum. Waduh, nggak ada yang jawab ya salam Babe ya. Jawab salam itu hukumnya wajib. Kalau lo nggak jawab, dosa, lo tau nggak? Waalaikumsalam. Nah gitu dong.
Babe ngapain kesini? Babe tuh lagi prihatin banget. Masalah permusuhan Black Cobra sama klub anak jalanan. Yang bikin lebih prihatin lagi sebenarnya ini semua yang peloporin lo, Lek. Lo, Tristan, Bocin, Ivan. Ya, sebenarnya lo pada kan pernah di situ juga. Pernah berteman sama anak-anak klub anak jalanan. Terus kenapa sih lo mesti utak-atik klub anak jalanan? Dia kan niatnya bener. Ngumpul-ngumpul dia tuh mau silaturahmi. Bukan mau berantem, terus tawuran, cari musuh. Bukan begitu niatnya dia. Lagian itu udah gak zamannya. Be, kalau Babe mau ceramah, bukan di sini tempatnya. Mending Babe balik, ya? Iya, Be. Kalau Babe mau ceramah, jangan di sini. Di masjid, Be. Tuh di belakang. Lu salah. Kalau di masjid itu orangnya udah pada soleh. Justru Babe datang kemari mau ceramain lo, sekalian mau kasih tahu lo bahwa apa yang lo lakuin itu semuanya salah. Maaf ya, Be. Ini urusan anak muda. Dan Babe lihat sendiri kan, Babe udah tua. Jadi mendingan Babe pergi dari sini dan jangan pernah ikut campur urusan anak muda. Oke, Be? Yuk, ya guys. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Babe tetap doain lo kok. Mudah-mudahan Allah buka hati lo. Lo bisa berbuat baik. Makasih doanya, Be. Dateng dia. Assalamualaikum, Mak. Waduh. Mobil gue. Mak, ini enak sendiri mau malah langsung loyor ke mobil aja. Gimana, Gas? Mobil gue bebe aja kan? Mak, anaknya mau tangan api malah langsung ke mobil aja, Mak. Lu ada di sini. Gue kagak lihat. Gimana sih, Mak, orang ada di sini jelas-jelas. Mas sekarang lebih perhatian sama mobil nih daripada sama anaknya sendiri. Lah iya, mobil emang kudu kita rawat. Dia kan kagak bisa ngerawat sendiri. Nah, lu punya otak, punya pikiran, lu bisa ngurus sendiri. Lah ini mobil siapa yang ngurus? Ya wajar lah kalau emak ngurusin beginian. Gas, mobil gue gimana? Apa kata dokter? Kagak ada penyakitnya kan? Saya kan cuma cek ke bengkel, Bu. Pokoknya lebih enakan lagi deh. Soalnya nih mobil udah dipakai belajar sama Ian kan sama Ibu. Mak, yang ngecek mobil itu namanya montir, bukan dokter. Lah iya, dia bilang mau dicek dulu. Takut kalau ada penyakitnya. Kalau bukan dokter, apa namanya? Yang ngecek mobil itu montir, Mak, bukan dokter. Montir. Terus jadi bagaimana? Apa kata dokter? Ini kondisinya gimana? Baik-baik aja kan? Pokoknya beres, Bu. Udah saya ganti oli sekaligus servis. Pokoknya sekarang kalau dipakai enakan deh nih mobil. Alhamdulillah. Syukur deh kalau begitu. Hehehe. Bagus nih Yan, sekarang mobil kita lancar. Iya deh, Bu ya. Sekarang saya pamit. Mau pulang dulu. Ini kuncinya. Iya. Buruan sono. Lu udah ditungguin anak bini. Ntar keburu kelamaan ditungguinnya. Saya tuh belum punya bini sama anak, kok. Lah, lu dude? Enggak juga sih.
Cuman belum pernah nikah aja. Wah, berarti lu berondong dong. Maksudnya lu masih sendiri dong. Kenapa, Mak? Emang mau sama berondong emang? Sembarangan aja kalau ngomong. Mak kan cuma nanya. Terus lu kenapa kagak kawin? Kan lu udah cukup umur. Emang kagak laku lu ya? Bukannya belum laku, Mak. Tadinya saya ngerawat ibu saya yang lagi sakit di kampung. Ya, akhirnya nggak kepikiran buat nikah. Setelah ibu saya meninggal, saya coba ngadu nasib ke Jakarta. Sekarang saya di Jakarta, hidup sendirian. Wah, salut gua sama lu. Baik juga lu ya, berbakti sama orang tua. Nih, dengerin dia. Lu boro-boro ngerawat gue. Yang ada lu ngelawan mulu, pacaran mulu sama si Bebek. Bebek mel-mel, Mak. Terserah lu dah, apa kata lu. Yaudah, gini aja deh. Sekarang kita makan sama-sama yuk. Nggak usah deh, Bu. Biar saya makan di warteg aja. Udah, Om Bagas, nggak usah malu-malu. Iya, cobain masakan gue. Pasti lu nambah, nagih mulu. Ayo yuk, kita makan yuk. Ya udah deh. Reva hari ini pasti kecapean belajar terus-menerus. Pulang sekolah langsung bimbel, ya kan? Pasti dia capek banget. Gue mau ngecek dia, sekarang dia lagi ngapain dan sama siapa. Mana handphone? Oke. Reva. Halo sayang, kamu lagi di mana sayang? Ini aku di rumah, habis baru pulang dari bimbel. Oh, dia baru nyampe. Berarti sepulang sekolah ini dia pasti nggak bisa dong ketemu sama boy. Kenapa, Ma? Gak apa-apa sayang, Mama kasihan aja. Kamu pasti capek banget ya sayang ya? Ini kan udah sore, sebentar lagi maghrib kan sayang? Kamu jangan lupa sholat maghrib, makan malam, dan istirahat yang cukup, oke? Aku tuh nggak ngerasa capek sedikit pun. Malahan aku seneng banget. Seneng? Emang bimbelnya kayak gimana? Pokoknya bimbelnya itu keren banget, Ma. Itu bimbel yang bagus banget. Dan ya bimbel sebenarnya sama aja, belajar dan belajar. Cuma aku seneng aja ada di situ. Makasih ya, Mama udah cariin aku bimbel yang keren banget. Tunggu dulu, ini anak kok malah kelihatan bahagia banget sih? Mahmud nggak tahu aja. Gue lagi seneng banget. Soalnya Boy bakalan ikut bimbel di tempat gue bimbel juga. Oh, ya udah kalau begitu, Mama juga mau siap-siap pulang ya sayang ya. Oh ya udah, hati-hati ya, Ma. Bye-bye sayang. Dah. Mana tuh yang? Kok dia malah seneng sih? Gue udah bikin dia capek-capek. Pulang sekolah belajar supaya dia nggak ada kegiatan untuk ketemu sama boy. Kok dia malah seneng banget nggak ketemu sama boy? Atau jangan-jangan dia emang suka belajar ya? Dun kieu si Neng teh kemana nya? Pakai pergi lagi bukan nungguin aja. Emang kudu ditelepon deui ieu. Halo Abah, kenapa? Ari Neng kemana sih? Abah udah nyari ke sana ke sini, ka dieu ka ditu. Hah? Bukannya nungguin Abah aja malah pergi. Neng lagi sama Mondi Abah. Astagfirullahaladzim. Neng, eling Neng, jaga jarak aman. Ya, Abah lagian malah marah-marah. Kalau Neng gak dijemput Mondi, Neng mau sama siapa? Nungguin Abah mau gak jemput-jemput. Jangan-jangan Abah lagi pacaran ya? Astagfirullahaladzim, Neng kali yang pacaran lah. Pakai bilang Abah yang pacaran. Apa sih Neng teh? Udah Neng buruan pulang ya. Ih, gak mau Abah aja yang pulang. Ari Neng teh kunaon sih? Tidak pernah nurut lagi sama si Abah? Iya. Nanti Neng pulang deh Abah. Pokoknya Abah pulang duluan deh ya. Kunaon sih Neng lah, ayeuna mah. Mending ngalawan ke Abah.
Neng nurut atuh Neng. Abah kan ngelakuin ini karena Abah sayang sama Neng. Tapi kayaknya belakangan ini Neng teh udah nggak mau diperhatiin sama Abah. Udah nggak mau disayang sama Abah. Ya enggak satu. Kalau memang tidak mau disayang sama Abah, Abah juga tidak apa-apa. Ya, mau syukur, tidak juga tidak apa-apa. Sok, mamam tuh si Kemon minta disayang sama dia. Oh. Si Abah udah tua masih marah-marah aja lagi. Kenapa sih yang Abah ngambek? Iya nih si Abah ngambek. Ya udah ngambek Abah aja, kamu nggak usah ikutan ngambek. Itu lihat tuh kalau manyun gitu jelek tau. Astagfirullahaladzim, maafkan hamba ya Allah. Hamba tahu anak itu adalah titipanmu, harus hamba jaga baik-baik. Gusti ya Allah, tolong hamba jadikanlah Neng Raya jadi anak soleha.